PSSI berambisi mewujudkan duet Justin Hubner dan Elkan Bagot. PSSI telah mengirim surat kepada klub Justin dan juga Elkan agar mau melepas pemainnya ke skuad Garuda Muda. Katakan ada tapi pengumuman 18 dia tidak bisa. Harus bertarung lagi ke CAS. Ya, masih panjang lagi tentunya. Kalau bicara CAS panjang, bisa ada 2 bulan, 3 bulan ke depan lagi. Ya tapi oke lah, kita tetap menaruh harapan. Semoga ada kabar-kabar yang baik tentang Martin Paes ini sehingga kita bisa kuat. Ya, pertahanan kita terutama kuat di bawah Mister ini karena punya tinggi di atas 190, punya pengalaman yang oke. Dan STY tentunya sangat berharap juga dengan keberadaan Martin Paes. Tapi kalau tidak ada Martin Paes, ini akan sulit. Ya, akan sulit karena sektor penjaga gawang ini krusial juga. Itu yang membuat saya ini agak was-was juga, ketar-ketir ketika kita tanpa Martin Paes. Apalagi kalau kita tidak ada pergerakan di lini depan kita. Ya, tapi semoga lini depan juga akan ada kejutan dengan adanya pemain grade A yang bisa kita dapatkan untuk bisa bermain di putaran ketiga. Oke, kita berbicara atau kita tunggu nantinya dengan Martin Paes, kabar terbaik dia. Jadi untuk gue sih, ya gue cuman sekali lagi kita ini cuma netizen. Dari luar. Gue cuman berharap bahwa Elkan Bagot dipanggil, itu aja. Mau dia jadi starter atau enggak itu Nomor hak sekian, STY. ya. Tapi dia tetap dipanggil biar squad kita kuat. Kalau ada yang cedera atau nggak perform atau red card atau whatever lah alasannya. Kalau Martin Paes, Coach udah siap dimainkan belum? Sudah siap dipanggil belum? Namanya Martin Paes. Pas. My bad. Gue pernah denger lagi pas di Amerika tuh Martin Paes, gue lupa. Ya, sudah siap dipanggil atau masih harus nunggu? Gue ketawa nih, ada apa nih? Kayak tahu sesuatu nih. Gue ketawa karena gue nggak baca berita terbaru. Jadi gue nggak tahu. DM-an atau apa? Masih on Enggak, proses. enggak. Nggak sedekat Masih itu. on Masih proses kan? Ada deadline, tapi dalam waktu dekat lah deadline-nya bakal kita tahu status dia bakal kayak gimana untuk si Martin Paes ini segala macam. Tapi kalau ngomongin soal kebutuhan, ya gue sih jujur cenderung setuju untuk dipanggilnya Ya iyalah. Martin Paes ini karena untuk Kalau enggak juga Nggak usah loh. Ini. Hernando aja setuju. Oh udah ngomong ke Iya. coaching. Hernando aja setuju. Hernando nggak masalah sama sekali. Justru dia mau belajar dari Martin. That's Jadi the right. siapa kita untuk nggak setuju Apa yang gitu? ditunggu sih ini proses ini? Apa dokumentasikah atau Enggak, di KAS kan semua ngantri. Kan kasusnya banyak. Iya. KAS itu dunia loh. Bukan regional. arbitrase ini? Iya. Oh, Di KAS itu mereka kan ya? diganti. Kalau KAS udah oke, ya FIFA udah nggak bisa apa-apa lagi. Ya walaupun bagi mereka sebetulnya gak ada masalah, mau main dimanapun itu gak ada masalah. Dan seandainya bermain di Surabaya juga menurut saya ya bagus juga, ya kan. Cuman saya lebih prefer di GBK. Surabaya oke, lapangannya bagus, ya kan. Saya kan siaran juga itu pertandingan Persebaya lawan PSS Sleman bagus sekali, infrastruktur top, ya kan. Sebelumnya juga dipakai untuk Piala Dunia U17. Tapi dari segi kapasitas kita perlukan kapasitas yang sangat besar. Karena yang kita inginkan agar sebanyak mungkin supporter itu bisa masuk, dan kita tahu sekarang sudah ada banyak sekali supporter baru dari Timnas Indonesia yang mendukung habis-habisan. Walaupun yang banyak yang mengatakan mereka adalah supporter FOMO ya, di luar negeri juga sama, banyak sekali supporter FOMO. Yang penting mereka bisa cheer, mereka bisa memberikan semangat kepada para pemain yang bertanding di atas lapangan. Karena jika semakin banyak para supporter kita, itu juga lah yang sedikit banyak akan mengganggu para pemain dari Australia. Saya masih ingat itu pada saat Piala Asia 2007 ya, itu ada pertandingan Indonesia lawan Arab Saudi dan juga Indonesia lawan Korea Selatan ya di fase grup ya. Ada salah satu teman yang saya kenal, dia bekerja untuk salah satu perusahaan olahraga ya, yang pada saat itu menjadi bagian dari sponsor timnas. Dia berdiri itu di pinggir lapangan walaupun di dekat tribun, ya kan, sebagai sponsor kan dia mendapatkan privilege tersebut ya. Nah itu dia mengatakan, dia bicara sama teman dia saja, teman dia itu gak dengar. Karena begitu berisik para penonton yang hadir di tribun. Begitu berisik. Nah artinya itu juga akan menyulitkan para pemain dari tim lawan. Nah kalau para pemain kita mungkin ya sudah terbiasa dengan atmosfer seperti itu kan. Dan nanti kabarnya akan ada delegasi dari FIFA yang datang untuk mengecek kelayakan dari rumput GBK. Dan memang PSSI juga dengan pengelola GBK sekarang sedang bekerja keras ya agar bisa menyiapkan kelayakan dari rumput dan juga tentunya agar stadion bisa dipakai untuk pertandingan lawan Australia pada tanggal 10 September nanti. Dan itu adalah pertandingan pembuka di kandang kita ya di round 3. Jadi tentu kita harus support habis-habisan teman-teman
Tapi seperti yang selalu saya sarankan dan juga saya himbau, saya request beneran kepada teman-teman, tolong jangan membuat narasi-narasi yang negatif tentang Timnas Indonesia di sosmed untuk saat ini, karena para pemain kita harus fokus agar mereka bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Timnas kita. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Kehadiran Maarten Paes di Timnas Indonesia menjadi topik hangat di kalangan pengamat sepak bola, terutama menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya, peluang kiper yang bermain untuk Dallas FC ini untuk membela skuad Garuda melawan Arab Saudi dan Australia semakin menipis. Hingga kini, jadwal sidang CAS Court of Arbitration for Sport, yang menjadi penentu kelayakan Paes untuk bermain bagi Indonesia belum jelas, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung timnas. Pengamat sepak bola, Bung Ropan, mengungkapkan keraguannya terhadap kehadiran Paes dalam laga penting tersebut. Sekarang masih menjadi tanda tanya, apakah bisa ikut atau tidak Maarten Paes. Belum ada kabar, info terbaru yang A1. Saya sendiri ragu dia bisa lawan Arab dan Australia, ujar Bung Ropan dalam kanal YouTube-nya pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Keraguan ini semakin diperkuat oleh kompleksitas regulasi FIFA terkait perpindahan federasi pemain. Meski Paes telah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, ia masih harus melalui proses hukum di CAS untuk dapat membela Timnas Indonesia. Hal ini disebabkan oleh partisipasinya di Timnas Belanda U21 setelah melewati batas usia yang diizinkan oleh FIFA, yang menjadi penghalang dalam karir internasionalnya bersama Indonesia. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, sebelumnya mengumumkan bahwa sidang terkait kasus Paes dijadwalkan pada tanggal 15 Agustus tahun 2024, dengan hasil yang diharapkan keluar pada tanggal 18 Agustus. Tanggal 15 Agustus sidang, Maarten Paes. Tanggal 18 pengumuman. Insya Allah kita akan berusaha memenangkan itu, ungkap Yunus Nusi. Namun, berdasarkan penelusuran di laman resmi CAS, tidak ada sidang yang dijadwalkan pada tanggal tersebut, yang semakin memperkeruh situasi. Jika Maarten Paes tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia, peluang Indonesia untuk meraih poin melawan Arab Saudi dan Australia akan semakin sulit. Bung Ropan menegaskan bahwa absennya Paes bisa berdampak serius pada hasil pertandingan. Kalau melawan Arab Saudi kalah, itu berbahaya buat kita. Apalagi bertemu lawan lebih kuat, Australia. Paling tidak kalau dapatkan 1 poin enak, tambahnya. Lantas mengapa kehadiran Maarten Paes di Timnas Indonesia begitu penting? Kiper berusia 26 tahun ini telah menunjukkan performa impresif selama berkarir di luar negeri. Paes saat ini bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer MLS Amerika Serikat, di mana ia telah menjadi pilar penting tim dengan penampilan konsisten sepanjang musim. Menurut catatan Transfermarkt, Paes telah mencatat lebih dari 100 penampilan profesional di berbagai kompetisi, dengan beberapa kali meraih clean sheet yang membantu timnya meraih kemenangan krusial. Prestasi Paes tidak hanya di klub, tetapi juga di level internasional. Meskipun hanya tampil untuk Timnas Belanda U21, pengalamannya di kancah Eropa memberikan bekal berharga bagi Timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Kehadirannya di bawah Mister Gawang akan memberikan rasa aman bagi lini pertahanan Indonesia yang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, absennya Maarten Paes juga membuka peluang bagi kiper lain di Timnas Indonesia untuk menunjukkan kemampuan mereka. Namun, dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki Paes, kehadirannya jelas menjadi keuntungan besar bagi skuad Garuda. Bung Ropan menambahkan bahwa jika Paes tidak bisa tampil, pelatih Sintayong harus mencari strategi alternatif untuk menjaga keseimbangan tim, terutama saat menghadapi lawan yang lebih kuat. Bagi PSSI, kasus ini menjadi ujian besar dalam upaya mereka memperkuat Timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi berkualitas. Sukses atau gagalnya Paes dalam memperkuat Timnas Indonesia tidak hanya berdampak pada hasil kualifikasi Piala Dunia. Akan tetapi juga pada upaya jangka panjang Indonesia untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional di panggung internasional. Dengan semua ketidakpastian yang ada, para penggemar Timnas Indonesia hanya bisa berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan baik dan Paes bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Hasil sidang CAS yang ditunggu-tunggu akan menjadi penentu nasib Paes di Timnas Indonesia,
dan menjadi momen penting dalam perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya, Shin Tae-yong panggil Elkan Bagot setelah Jordi Amat dan Justin Hubner dipastikan absen di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi. Shin Tae-yong berpeluang besar kembali memanggil Elkan Bagot setelah Jordi Amat dan Justin Hubner dipastikan absen di laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi karena terkena akumulasi kartu. Ketiadaan Jordi Amat dan Justin Hubner saat melawat ke markas Arab Saudi di matchday pertama Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat, membuat Shin Tae-yong minim pilihan di lini belakang. Jika mengacu kepada pemain bek tengah murni yang dibawa pada Juni tahun 2024, hanya tersisa JIZ, Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari. Jumlah 3 bek tengah tentu minim, mengingat Shin Tae-yong mengandalkan formasi pola 3 bek. Benar, ada beberapa pemain di posisi wingback yang dapat diandalkan sebagai bek tengah. Sebut saja Sandy Walsh, Kelvin Verdong, Nathan Chuaon dan Sain Patinama. Namun, nama-nama di atas takkan sekuat bek tengah murni seperti JIZ ataupun Justin Hubner, karena itu, ada peluang Elkan Bagot kembali dipanggil Shin Tae-yong. Setelah membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Elkan Bagot tak pernah lagi menghiasi skuad Garuda. Bek bertinggi badan 196 cm ini tidak dipanggil saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada Maret tahun 2024 karena mengalami cedera. Sementara pada Juni tahun 2024, bek 21 tahun ini tidak dipanggil karena alasan teknis. Elkan Bagot sendiri sudah mencatatkan penampilan bersama sang klub anyar, Blackpool FC, di musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Dini hari tadi, Elkan Bagot mentas sebagai starter saat Blackpool FC tandang ke markas Burton Albion di babak pertama Piala Liga Inggris tahun 2024 sampai tahun 2025. Bermain selama 65 menit, Elkan Bagot membantu sang tim menang 4-0. Menarik menanti siapa saja pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga kontra Arab Saudi dan Australia. Revitalisasi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2024. Sebelumnya rumput Stadion GBK sempat menjadi sorotan setelah terlihat kurang ideal ketika laga Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena hingga hari ini belum ditentukan stadion mana yang akan dipakai untuk pertandingan tersebut. Padahal seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa itu akan merupakan pertandingan pertama bagi timnas kita. Artinya yang kita harapkan timnas kita akan bisa mendapatkan maximum points alias 3 poin. Supaya bisa menjaga peluang agar minimal lolos ke round 4 supaya nanti bisa berjuang lagi. Agar merealisasikan mimpi untuk bermain di Piala Dunia tahun 2026. Yes, untuk saat ini saya pikir untuk bisa lolos ke Piala Dunia adalah sesuatu yang sekedar mimpi saja. Tapi kan gak ada masalah juga kita bermimpi. Yang penting kita mimpi dengan mata terbuka. Artinya para pemain harus berjuang habis-habisan di atas lapangan. Dan juga para pengurus dari PSSI harus mempersiapkan segala sesuatunya terkait untuk pertandingan-pertandingan babak penyisian atau pra Piala Dunia dengan baik. Dimulai juga dari persiapan tim dan juga tentang di mana nanti timnas akan bermain. Ini sangat-sangat penting teman-teman. Karena ya kita tahu bahwa para pemain pun nanti kan harus juga mencoba lapangannya. Dan saya harapkan timnas kita nanti bisa bermain tetap di Stadion Gelora Bung Karno. Bukan karena saya tinggalnya di Jakarta, enggak sih. Tapi kalau menurut saya nih teman-teman, vibes-nya atau atmosfer atau juga auranya dari GBK tuh beda banget. Lu mau caranya gimana terserah lu. Iya dong? Betul. Kita nggak bisa bilang lu harus begini, enggak. Terserah lu gimana. Yang kita mau adalah rumput ini layak untuk dimainkan sehingga Tom Haye kalau selonjoran kakinya nggak rusak lagi. Nanti gua akan WhatsApp Tom Haye kan follow gue di DM. Gue nanti akan bilang, Tom tolong selonjoran lagi kalau itu siapapun yang cetak gol. Standarnya lu untuk buat ngetes. Gue mau lihat kalau terus masih luka, terus lu foto kirim ke gue. Udah aman apa belum nih? Kalau lu masih luka akan gue hantam lagi. Berarti belum beres. Ya kita doakan bersama. Semoga ini benar-benar ada. Ya. Tapi kalau tidak ada kan ini akan membuat kita sangat kesulitan. Ya. Dan kita ini bukan saja sudah sampai di putaran ketiga, tetapi sekarang kita butuh pemain-pemain yang oke, yang bagus,
untuk bisa membela tim nasional kita agar kita selalu konsisten bermain, ya. Putaran ketiga sudah oke, tapi jangan cuma jadi pengembira. Kita harus punya tekad. Artinya bisa lolos juga, ya, ke babak selanjutnya. Dan memang perjuangan berat, ya, tidak mudah. Apalagi melawan Arab, kalau kita kalah ya akan berbahaya buat kita. Kita balik ke kandang ketemu dengan tim kuat Australia pada tanggal 10. Tapi kalau kita paling tidak mendapatkan 1 poin di Jeddah, ini enak. Ya, apalagi di bawah Mister kalau sudah ada Martin Paes. Tapi sekarang masih menjadi tanda tanya, apakah Martin Paes akan memperkuat tim Indonesia? Itu masalahnya. Belum ada kabar info yang terbaru, ya, yang betul-betul memang ini A1. Apakah Martin Paes sudah tersedia? Saya sendiri masih ragu apakah dia akan memperkuat melawan Arab dan menghadapi Australia. Tapi kalau melihat dari pernyataan dari Pak Sekjen, Pak Yunus, bahwa ada rapat, ada meeting tanggal 15 soal Martin Paes, dan kemudian ditunggu pengumumannya, ada rasa timbul juga harapan ini, ya, buat kita. Semoga itu benar-benar ada. Sehingga kita menunggu semua, karena bukan cuma saya, seluruh pencinta sepak bola Indonesia menantikan ini. Akan sangat kecewa kalau memang tidak ada dan kemudian dia gagal. Maka dari itu hasil positif yang mereka raih sekarang berkat proses yang suffering. Ya nggak mungkin lah hidup santai tiba-tiba punya. Iya. Nggak ada betul, itu. nggak ada. Kita aja harus kerja keras juga sampai mencapai sekarang. Tadi kan saya tanya, wah sibuk sekali ikut Justin. Iya. Tapi kan kurang tidur, pasti. Iya. Lebih banyak buat tidur. Makanya gue telat tadi. Bangun tadi ngopi, mandi di sini. Ya artinya kan nggak ada sesuatu itu yang instan. yang instan. Iya. Kopi instan aja susah. Kopi yang susah. Terus. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. FIFA setuju Maarten Paes gabung Indonesia, penyelesaian di luar sidang CAS, kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar terbaru, Maarten Paes penyelesaiannya tidak melalui pengadilan arbitrase CAS. Penyelesaian masalah Maarten Paes cukup di kantor pusat FIFA Prancis. Presiden FIFA Gianni Infantino mengungkapkan FIFA setuju Maarten Paes gabung Indonesia. Maarten Paes gabung Indonesia atas kehendak sendiri. Gianni Infantino ingin sepak bola Indonesia lebih maju. Gianni Infantino juga berharap Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Maarten Paes sudah menjadi warga negara Indonesia. Maarten Paes sudah punya paspor Indonesia. Hanya saja FIFA minta selesaikan dulu aturan pindah Federasi Sepak Bola Maarten Paes. Dari Federasi Sepak Bola Belanda pindah Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI. Perpindahan Maarten Paes terkendala aturan FIFA soal federasi saja. Itulah alasan penyelesaian Maarten Paes di luar sidang CAS. Cukup di kantor pusat FIFA. Maarten Paes menjadi kiper andalan Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya, Timnas Indonesia dapat kabar baik, pengelola GBK siapkan rumput terbaik untuk laga kontra Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dipastikan bisa tampil maksimal dalam pertandingan kandang perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Australia bulan September nanti. Seperti diketahui, Timnas Indonesia bakal melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tampil di putaran ketiga. Tergabung di grup C, skuad Garuda akan menghadapi tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, serta China. Untuk laga kandang, PSSI memastikan jika Timnas Indonesia akan kembali menggunakan Stadion Gelora Bung Karno sebagai markas tim Merah Putih. Jelang pertandingan kandang perdana kontra Australia bulan depan, Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPK GBK) sebagai pengelola kawasan Gelora Bung Karno (GBK) bakal terus meningkatkan kualitas layanan di area stadion. Sebagai pengelola GBK, kami telah melakukan upaya maksimal untuk memastikan rumput tumbuh kuat dan dalam kondisi terbaik, kata Direktur Utama PPK GBK Rahmadia Kusumo saat meninjau GBK bersama Sekjen PSSI Yunus Nusi di Jakarta. Yunus sendiri mengapresiasi upaya PPK GBK itu dan menilai ada perkembangan signifikan dalam kualitas rumput di Stadion Kebanggaan Indonesia ini. PSSI berterima kasih kepada PPK GBK yang berusaha maksimal untuk memasang rumput terbaik jelang pertandingan melawan Australia,
kata Yunus dalam laman PSSI di Jakarta pada Selasa. Saya berharap pemberitaan soal kondisi rumput untuk lebih bijak karena saya melihat di media sosial banyak berita yang tidak sesuai dengan fakta. Mari kita bantu Timnas, bantu PSSI, untuk memberitakan berita yang benar, tambahnya. Pengelola SUGBK tengah mengupayakan 3 tahap perawatan yakni pemberian asupan terbaik bagi rumput melalui pemupukan intensif, proses rolling, vertikat, dan top dressing agar mencapai kerataan yang optimal, serta pengecekan dan uji fungsi teknis secara berkala. Kami meyakini bahwa dengan perawatan intensif ini, rumput akan lebih layak digunakan sesuai dengan standar internasional. Namun, pada akhirnya kami selaku pengelola akan mengikuti keputusan akhir terkait kelayakan rumput yang akan ditentukan oleh FIFA atau AFC Match Competition melalui final checking, kata Rahmadi. Dengan mengoptimalkan setiap unsur tersebut, diharapkan pekerjaan revitalisasi lapangan sepak bola dapat dipahami secara utuh oleh setiap individu. PPK GBK tengah merevitalisasi lapangan Stadion Utama GBK sejak Juni hingga Oktober tahun 2024 dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik. Diharapkan upaya tersebut bisa meningkatkan kualitas layanan serta mendukung prestasi olahraga nasional dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia.